malam, lagi pada ngapain? Dari mana aja teman-teman? Selamat malam teman-teman, dari mana aja? Oke, malam hari ini saya akan nge-live bareng dengan salah seorang alumni saya, member Mtrade juga yang udah beberapa tahun ini ya bersama dengan kami. Coba saya mau invite Ibu Selfie. Selfie, Ibu Selfie di mana ya? Jadi ceritanya Bu Selfie ini dulu berada di Taiwan. Terus kemudian back for good ke Indonesia ya. Oke, saya coba cari Bu Selfie di mana ya. Bu Selfie kalau udah online bisa request dong. Selfie, Bu. Oh, nggak ada ya? Halo, Bu Selfie request dong, Bu. Bisa tolong request live, Bu, karena saya cari di sini kok nggak nongol. Mau saya invite nggak nongol. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman semuanya. Hari ini ada review market, hari ini ada ulasan tentang makroekonomi, hari ini juga ada sharing dari Ibu Selfie. Halo, halo, halo semuanya. Halo Bu Halo, Miss. Selfie, apa kabar? Baik, Miss. Ibu bisa kenalin diri dulu dong Bu, Ibu ini dari mana gitu, biar teman-teman semuanya juga tahu ini kita lagi nge-live bareng siapa nih. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya dari Surabaya. Oke, nah Ibu ini bisa, ini Bu very very humble banget ya. Jadi Bu Selvi ini adalah apa ya, trader, trader yang benar-benar start dari nol, dari awam banget. Jadi sempat ditulis di publikasi kita dari awam ya, jadi kaya dari saham gitu. Nah, meski demikian Bu Selvi ini masih tetap sangat humble sekali. Nah, kalau saya lihat perjalanannya Bu Selvi ini ya, kenapa Bu Selvi lagi selfie? Ibu Selvi ini kenapa saya ajak nge-live sih? Karena Bu Selvi ini termasuk salah satu murid saya yang gimana ya, kalau saya lihat itu konsisten gitu loh, bukan cuma sekali untung terus abis itu hilang gitu. Jadi contoh-contoh seperti ini ya, contohnya kemarin dengan Pak Sunjaya, terus ada Ibu Eli ya, waktu itu signalnya nggak naik turun. Nah hari ini signalnya lancar nih dengan Ibu Selvi nih. Nah kita mau belajar dari Bu Selvi, bagaimana caranya sih Bu Selvi itu dari nol banget, dari awam banget gitu ya. Ibu boleh nanya nih Bu, backgroundnya Ibu dulu apa Bu? Eh, Senyumnya saya ceria. dulu, saya dulu sekolahnya kimia, Miss. Jadi nggak ada hubungannya sama saham sama sekali. Terus kerjanya apa Bu sebelum di saham? Aku dengar Ibu sempat di Taiwan lama, waktu itu ngapain itu Bu? Iya, saya sempat kerja di labnya Taiwan, kayak model LIPI-nya sana gitu sih, Miss. Sampai beberapa tahun, terus akhirnya for good pulang ke Indonesia. Kenapa balik ke Indonesia Bu? Orang tua sih, Miss. Kan udah lama di sana juga kan. Jadi ya pengen pulang Hmm, Indo juga buat nemenin orang tua. Aku tuh ingat Bu Selvi waktu pertama di ini ya, waktu pertama belajar sama saya di workshop itu, Bu Selvi tuh bilang katanya dari Taiwan, terus kemudian balik Indonesia, itu balik ke Taiwan lagi nggak? Atau langsung ini? Ada sempat balik Langsung beberapa waktu juga sih, Miss. Pulang pergi juga. oh sempat balik ke Taiwan, kemudian balik Iya, Indonesia, urut gitu ya iya, Ibu. Nah, Bu iya. Selvi waktu belajar saham, waktu belajar sama saya, belajar saham pertama kali, itu eh, masih nol banget atau udah ada pengalaman? Kalau Pak Sunjaya kan udah ada pengalaman ya. Teori konspirasi, kagak konspirasi apa pula. Saya sih nggak ada pengalaman sama sekali kan kalau waktu itu pulang baru for good pulang ke Indo juga sama sekali nggak ngerti sih saham yang di tradingin di Indo itu apa, terus gimana cara buka akun itu semua nggak ada pengalaman sama sekali gitu dan
Ya, karena saya mikirnya sih ada orang-orang yang bisa kaya dari saham ya, kayak contohnya Warren Buffett gitu-gitu. Jadi saya tertarik, apa sih ini? Jadi saya pengen coba-coba gitu, Miss. Hmm, kenapa kok bisa terpikir Bu pertama kali saham gitu? Hmm, ya karena apa ya? Ya belum pernah saya sentuh sebelumnya gitu. Jadi penasaran apa sih ini? Terus kan ah dan lagian itu kontradiktif banget, Miss. Banyak yang ya kalau saya lihat cerita Warren Buffett kan sukses, tapi banyak cerita yang nggak sukses juga gitu. Jadi banyak yang menentang lah, banyak yang menganggap saham itu judi lah, nggak bagus lah, bakalan bangkrut lah. Kontradiktif banget sih, Miss. Yang berhasil ada yang berhasil, tapi yang menentang juga banyak gitu. Jadi saya penasaran apa sih ini sebenarnya. Oke, oke. Ini ada banyak pertanyaan ya dari teman-teman ya. Ini biasanya aku matiin komennya, tapi hari ini aku mau merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mereka juga penasaran kenapa saya ajak Bu Selfie untuk selfie enggak, saya ajak Bu Selfie untuk nge-live karena ini banyak orang yang merasa takut, minder, kayak wah kalau jadi Ellen mah enak, apa dia udah tahu segalanya. Padahal dulu saya mulai dari nol banget juga loh gitu. Wah kalau jadi itu mah enak kalau saya ajak teman-teman saya yang memang edukator di pasar saham. Contohnya kemarin saya ajak Ryan Filbert. Itu kayaknya memang wah banyak ilmu gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman yang berpikir, aduh Bu, bisa nggak ya kayak gitu ya. Makanya saya ajak Ibu ini benar-benar menjadi contoh buat teman-teman semuanya, biar semangat, biar oh ternyata semuanya tuh bisa dari nol gitu. Ada banyak Sama-sama pertanyaan, oke. sama-sama belajar Bu, lah, Miss. berapa lama Ibu udah di pasar saham ini? Ada yang nanya tadi. Oh ya, mungkin sekitar ya kalau misalnya cuman tahu buka account itu mungkin sekitar 2000 berapa ya? Mungkin sekitar 2013 mungkin ya. Udah, Mak, 2013-an. berapa Eh, lama Bu? hah? 2013 langsung Iya, yang ikut workshop saya kayaknya setelah 2013 ya. iya. 2000 gabung tahun ini, penasaran semua nih 2013. Modal awal naik saham berapa itu sebenarnya konfidensial ya, tapi Ibu kalau mau sebutin juga nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa sih gitu. Modal Wow. awal saya ya 20 jutaan sih. 20 juta. Definisi kaya itu bagaimana? Definisi kaya itu artinya kalau Anda merasa diri Anda kaya, ya udah kaya. Iya, bebas dari hutang ya. Jadi financial freedom dari hidup Anda terpenuhi ya. Definisi kaya tuh pakai ukuran berapa juga standarnya susah itu ya. Oke, Bu, ini kita sambil jawab pertanyaan teman-teman ya, karena hari ini saya hadirkan Ibu untuk menjawab pertanyaan teman-teman pemula gitu. Jadi sebentar ya. Ini saya coba catat dulu. Saya tulis pelan-pelan ya. Pernah rugi berapa persen, Bu? Kalau rugi ya kan kita kan dari dulu ikut bimbingan Miss Ellen ya, baik yang sekarang kalau sekarang sih namanya M-Trade, kalau yang dulu namanya Hmm. Premium Access kan. Nah, kalau di M-Trade itu kita diajarin, jadi ada harga belinya, ada harga take profitnya, juga ada harga cut loss-nya. Jadi kalau misalnya berdasarkan M-Trade itu udah ada resikonya gitu. Dan biasa resiko saya sih kalau misalnya saya ikutin M-Trade gitu paling sekitar 7%-an ya Miss ya resiko cut loss-nya gitu. Nah, ya Hmm. jadi kalau misalnya ikutin M-Trade ya segituan gitu. Ada Berapa level tadi, Bu? proteksinya sendiri Oh, oke. Stop loss-nya tadi berapa sekitaran? sekitar 7%-an. 7%-an ya? Oh, kerugian Mm-mm. terbesar berapa banyak, Bu? Ini saya karena Wah, pertanyaannya udah banyak yang saya catat, saya turn off komennya biar wajah Ibu kelihatan. Nanti saya akan nyalakan lagi ya teman-teman komennya ya. Ibu, maksimal kerugian dari sebuah saham 7% Ibu. Ada nggak yang lebih dari iya, itu? ada Miss kalau saya lagi bandel atau sebelum-sebelum saya join juga pasti ada lah. Oke, oke. Dulu setelah dibantu Entok, kerugian maksimal 7%. Tapi kalau sebelum, Bu, penasaran saya, yang sebelum-sebelumnya gimana? Sebelum-sebelumnya ya yang kalau sebelum-sebelumnya sih kalau sampai suspend juga pernah Itu rugi ada berapa yang persen suspend. ya? Ini udah kayak Ya diinterogasi.
20%-an juga ada, Miss. Itu mendingan dulu saya pertama di saham lagi saya masih belajar tahun 2008 saya rugi sampai 40 sampai 50% gitu. Jadi ya saya bersyukur ya saya bisa bantu banyak teman-teman termasuk juga Bu Selfie gitu ya. Oke 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 oke. Ini teman-teman Ya kan banyak karena yang nanya ya. Ya karena silahkan. sebenarnya menurut saya kalau kita ikutin yang diomongin Miss itu sebenarnya bener banget sih ya kan. Kenapa kan orang-orang nganggep saham itu kayak judi, kayak gambling gitu karena kita kalau kalau udah trading nih ya pasti merasakan emosi kita itu sebenarnya faktor psikologis kita itu sebenarnya besar sekali di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak inget rambu-rambunya kayak yang pernah diajarkan Miss Ellen gitu, yang Five Golden Rules itu atau ya yang sering ditulis di M-Trade itu, misalnya alokasi modal berapa atau berapa, orang seringkali bisa kalah, nggak tahu ya, mungkin orang lain mungkin kalau udah stabil emosinya gitu, tapi saya sering berasa kadang-kadang kalau nggak mengikuti rules itu, saya bisa kepancing emosi juga gitu. Faktor psikologis saya juga bisa ikut berperan di dalamnya gitu. Jadi hasilnya malah nggak maksimal kalau faktor psikologis saya masuk sendiri. Oke, teman-teman, jadi ini apa yang saya ajarkan ke Bu Selfie jalankan dengan baik, dan sekarang kita mau belajar dari Bu Selfie gitu. Jadi biar teman-teman mendapatkan banyak pengalaman, bukan cuma dari saya doang. Kalau dari Ellen doang, wah kok kayaknya ini susah jauh gitu ya, karena udah ini. Tapi kalau teman-teman melihat sesama, oh baru mulai dulu mulai waktu belajar bareng saya tuh tahun berapa ya Ibu ya? Kayaknya setelah Hmm, 2013 tuh sekitaran kalau nggak salah 2017 ya. iya, iya. Kan sebelumnya sih saya cuman sempat ikut-ikutin dari Miss, dari Twitternya Miss dulu kan yang di awal-awal. Pagi Heeh. ya. Iya, kopi Oke oke paginya oke. Miss Ellen itu gitu. Terus habis gitu saya tahu Miss itu juga kan Miss ada bikin buku tuh yang eh, Smart Trader Not Gamblers itu buku pertamanya Miss itu saya juga beli yang saya baca. Jadi dari sana saya ngerti gitu. Oh, ternyata cara Miss milih saham buat kopi pagi itu begini gitu. Terus habis gitu tiga-tiga bukunya Miss sih saya ada sih yang Smart Trader Not Gamblers, Smart Trader Rich Investor sama yang Yuk Nabung Saham sekarang saya juga ada. Terus habis gitu kan ya itu saya belajar sendiri, saya mulai ikutin kalau misalnya Miss ada workshop, ada apa gitu saya juga ikut. Bahkan sampai ya kebiasaannya Miss yang A to Z atau apa gitu saya juga belajar-belajar dari sana. Oke oke. Ini ada yang bilang nih, siap jadi semangat pas dengar 20 juta. Ini kayaknya 20 juta ini angka ini ya, angka apa ya, golden number apa ya. Ibu Eli waktu saya interview start 20 juta. Ibu angka psikologis sepertinya. Pak Sunjaya start juga 20 juta. Ibu juga 20 juta. Dan surprisingly, saya pertama kali banget, meskipun terus ditambah-tambahin terus ya sama suami. Makanya baik-baik sama suami. Cewek-cewek Belum baik-baik tuh ada sama Miss, suami. belum ada. Ya, nanti ini buat teman-teman netizen semua nih. Ini waktu pertama kali banget di pasar saham tahun 2007 waktu itu aku dikasih suamiku tuh kita start berapa ya, oke 20 juta dulu deh gitu. Wah habis itu pasar sahamnya naik untung kan, tambahin lagi dan memang untung terus waktu itu 2007 gila banget untungnya sampai nolnya jadi nambah, jadi dari 20 juta terus ke nol tambah nol gitu, terus sampai akhirnya 2008 itu 2008 awal itu masih masih untung, setelah itu mulai rugi tuh, mulai masuk Februari Maret tuh mulai mulai nah itu dia mulai kerugian mulai banyak gitu ya. Nah oke, kita kembali lagi ke Bu Selfie karena kalau cerita saya teman-teman mungkin udah setiap hari dengar udah bosan kali ya. Oke, Bu Selfie ini ada yang nanya nih, Bu Selfie sambil kerja atau full time trader gitu, karena mungkin banyak yang berpikir aku bisa nggak sih sambil kerja trading, bisa nggak sih. Nah ini ibu nih sebenarnya sedang menjawab kegalauan teman-teman semua nih. Jadi sebenarnya saya waktu awal-awal itu kan saya kerja di pabrik ya. Jadi saya kerja di pabrik jadi itu apa technical supervisor gitu. Jadi ya otomatis waktu trading saya itu ya di sela-sela waktu kerja saya gitu. Nah, tapi kan Caranya gimana? uh, kenapa Miss? Caranya gimana? Ya, jadi jadi kan kalau misalnya dulu kan pagi-pagi tuh ada apa email masuk morning briefing atau apa gitu ya saya lihat dulu terus habis gitu kira-kira yang prospek apa kan saya udah liatin. Kan misalnya ini gitu terus ya sekalian kan namanya juga kerja kan jadi
itu malah lebih detail, jadi tahu TP-nya berapa, cut loss-nya berapa. Nah, setelah itu kalau misalnya saya pasang order, ya udah sekalian saya pasang buy ordernya, terus saya set cut loss-nya sama saya set TP-nya. Nah, terus kalau misalnya lagi istirahat siang nih, istirahat siang kan, nah saya sambil mantau-mantau saham juga gitu, sambil lihat-lihat grafik juga. Oke, oke, oke. Bu, ini ada pertanyaan lagi. Wah, enak banget aku nge-live-nya malam hari ini ya. Tinggal baca pertanyaan doang. Hari ini Ibu bintang tamunya. Eh, ini nanti dapat MTrade Makasih, 1 Miss. tahun. Berarti, Bu. Oke. Ibu Makasih, lebih Miss. suka saham yang dibeli dulu di blue chip atau second liner dari Nick Tokan? Banyak Jadi dulu kebanyakan. Oh, ya, blue chip atau second liner? dulu kalau belum kenal Miss Ellen ya, saya cuma berani masuk di blue chip doang. Kan karena mindsetnya orang itu hmm, saham itu kayak semi gambling gitu kan. Jadi ya dipesenin gitu. Maksudnya banyak info yang beredar, kalau mau trading saham blue chip aja gitu loh. Tapi setelah saya kenal Miss Ellen gitu, ternyata nggak cuma blue chip aja loh, malah yang second liner itu juga prospek gitu. Tapi ya kan kalau sama Miss selalu diingetin kan, maksimal berapa, terus habis gitu TP di berapa, cut loss di berapa untuk saham second liner itu gitu. Jadi kita juga lebih aware dan kita juga lebih berhati-hati. Menarik banget nih ini ya. Eh, kalau sebenarnya kalau saya tambahin ya teman-teman ya, kalau kondisi market normal itu kita banyak trading super trader itu second liner. Mm-mm. Jadi maka dari itu Bu Bu Selfie juga tradingnya juga sama, banyak yang second liner gitu gitu. Bu, ini pertanyaan lagi nih Bu. Profit paling banyak berapa persen nih Bu? Profit paling banyak berapa persen ya? Puluhan persen ada lah. Sama apa itu Bu? Ada ya biasa sih saya nggak apalagi kalau marketnya kayak gini ya, biasa sih saya sekitar, kalau misalnya berapa puluh persen lah, sekitar 30%-an gitu, saya biasa saya udah TP duluan sih. Nanti kalau misalnya memungkinkan atau ada koreksi saya masuk lagi. Tapi kalau waktu masa-masa yang 2017 ya, 2017 itu kan masa-masa keemasan kan, itu sih profitnya bisa gede banget sih. Ya mungkin 80%, hampir 100% juga ada. Waktu itu 2017 saham apa aja Ibu itu waktu itu? Yang saya ingat apa ya? Mungkin pas zaman Cleo kali ya, Miss ya. Cleo, Wood, Ya, benar 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 yang benar. yang yang 2017 heeh, 2018 gitu. iya, 17 heeh, 18 yang gitu. iya. Oke. Oke. Bu Selfie ini sekarang sambil kerja nggak? Sekarang kan kebanyakan work from home kan, Miss ya. Oke. Berarti kesimpulannya sambil kerja ya. Nah, lebih suka swing Iya. trading atau super trader Ci Selfie ditanyain Andy Clinton 17. Ada yang nanya Hmm, umurnya berapa? Ujian perempuan jangan ditanya. Tidak boleh. Sweet 17. Oke. Andy Clinton 17 Eh, nanya, lebih suka swing trading atau super trader si Selfie? Kalau misalnya saya lihat marketnya juga, Miss. Kalau misalnya marketnya memungkinkan, ya saya ikutin super trader. Tapi kalau misalnya uh, marketnya semakin nggak menentu, apalagi kayak sekarang ini, saya rasa swing trader lebih aman. Cocok, cocok, cocok. Berarti ngikutin. Oke, berarti ini udah bener gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, Miki Abineri. Profit paling gede berapa persen tadi udah dijawab. Screening sahamnya waktu itu pakai metode apa? Mungkin super atau swing atau gimana gitu. Dan pas nentuin masuknya waktu itu gimana gitu. Iya, jadi kan ya biasa sih kalau misalnya dulu saya kan juga E2C sendiri setelah diajarin Miss Ellen gitu kan. Jadi kadang-kadang sih saya pakai M-Trade itu buat kayak cocokan gitu loh. Kayak kalau misalnya ujian gitu cocokan jawaban bener atau enggak gitu. Jadi saya biasa malam malam saya pilih-pilih dulu gitu, terus habis gitu yang kira-kira prospek ya saya masuk gitu. Dan itu kalau misalnya di Mtrade masuk, saya kayak dapat kayak dapat nilai 100 dari bu guru gitu. Jadi oh iya, yang saya yang saya pilih cocok gitu. Padahal yang nentuin nilainya sebenarnya market itu sendiri ya. Jadi saya senang banget ya
dari Ibu Selvi ini dan juga teman-teman yang berhasil biasanya mereka tuh menjadikan IM Trade itu sebagai teman belajar gitu ya. Jadi bukan mengandalkan keseluruhan kayak wah gue pokoknya tanggung jawab pada IM Trade gitu. Sebenarnya kan memang kita 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 sudah memberikan yang paling paling bagus juga ya gitu. Dan sebenarnya akan lebih bagus lagi, proses itu akan lebih cepat lagi kalau misalkan mau belajar gitu. Tanpa belajar bisa nggak ngikutin? Oh asal ngikutinnya benar-benar sampai plek ke saran money management kita itu bisa. Tapi jika dengan belajar pasti akan lebih lebih happy lagi gitu, lebih mantap. Jadi seringkali tuh kalau ngikutin IM Trade tuh Bu, banyak sekali teman-teman yang ngikutinnya cuman beli saham apa itu aja, jual di harga berapa. Tapi saran untuk money managementnya tuh biasa pada malas ngikutin karena kita kasih tahu kan beli saham maksimal 5 saham untuk pemula, 10 saham untuk yang udah lebih dari 6 bulan atau 1 tahun kalau nggak salah ya waktu itu tim saya bilang dan masing-masing saham itu 5% dari total portofolio. Istilah kata kalau masuk 100 juta, cuma boleh pakai 5 juta. Nah, banyak orang yang nggak mampu. Kenapa? Kok dikit banget? Ya marketnya lagi apa trennya tren kanguru, bukan tren bullish, bukan tren bearish, tapi tren kanguru gitu loh. Ya, jadi kita ajarinya tuh maksimal masing-masing 5%. Kalau beli dengan porsi maksimal masing-masing 5%, sebenarnya kita terjadi kerugian, dan tadi kalau misalkan Ibu bilang kerugian paling banyak 7% gitu ya. Jadi kalau terjadi kerugian 7% dikali 5% berapa dari total portofolio? Berapa ya? 35% ya? 0,3 0,35, sorry. benar ya? Iya, 0,3 iya, 0,35. 0,3. Oke. Kita perlu Pak Sunjaya di sini yang jadi Iya, ini matematika. grogi, Miss. Tadi padahal di telepon aja ngomongnya banyak nih. Sudah lupakan netizen, ini fokus pada saya. Padahal saya nanyain Ibu dari pertanyaan teman-teman netizen juga nih. Oke, dari Bu Susi Lestari 17. Pakai metode teknikal atau fundamental? Jadi gini ya, kalau misalnya untuk saya screening saham itu satu arah tren, kedua support resisten, ketiga ya lihat MA lah, ya dynamic resistennya. Udah, Terus ya, ini udah kalau persis ada pola banget. pola 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 apa yang terbentuk di antara itu gitulah. Nah, ini persis banget nih. Ini kalau aku ngajarin di workshop ini Bu sampai bisa hafal banget gitu. Karena kalau saya lagi seminar online diskon harga, Bu masih ngikutin nggak sih? Kadang-kadang saya ikutin kok, Miss. Cuman ada yang beberapa kali saya ada ikutin juga yang sama itu ya. Ada beberapa yang sama yang dulu aduh lupa saya namanya. Ada, Miss, saya. Oke, nggak apa-apa. Nanti live-nya bisa disimpan. Oke, aku simpan ya. Price in bener nggak sih atau tetap jatuh? Ntar ya, market bentar lagi aku bahas ya. Tentang market, aku udah catat nih, bahas market ya. Ini saya baru banget, maksudnya join di mana ya? Join apa ya? Buka rekening saham. Kalau rekening saham itu kita bantu di KCI, ellendesme.com/KCI, itu untuk kelas calon investor bisa buka rekening saham, dan ada Bursa Efek Indonesia juga. Dan kalau yang dimaksud join M-Trade, joinnya di emtrade, mtrade.id ya, emtrade.id atau di website ellendesme.com itu juga ada. Kalian selalu hebat, terima kasih karena di depan saya ada ring light. Kalau nggak ada ring light langsung kusam saya. Oke, ya. Kalau nabung saham apa harus tiap bulan? Iya, terutama di market yang lagi murah banget gini nih. Sebenarnya strateginya harusnya lamsam, tapi lamsam itu kan benar-benar di satu titik. Ini disebar aja kreditan gitu. Nabung saham. Kalau profitnya pernah sampai berapa persen? Tadi udah dijawab ya, 70 sampai berapa ya? 80 sampai hampir 100%. Ini pertanyaan bagus. Jaya Antaka ini ada pertanyaan bagus. Bagaimana cara menjaga semangat atau emosi agar stabil, agar bisa bertahan di pasar modal? Ini benar banget nih. Jadi jangan kita trading cuman atau investasi cuman pakai semangat doang. Sebentar semangat, terus sebentar kemudian discourage, sehingga kadang untung gede, kadang rugi, kadang terlalu semangat juga bisa rugi. Oke, silakan Bu.
Jadi ya teman-teman yang di sini kalau trading sih pasti saya yakin lah selain merasakan untungnya juga pasti merasakan cut loss-nya kan. Kayaknya nggak ada orang yang nggak cut loss gitu. Tapi sebenarnya menurut saya intinya gimana cara supaya kita nggak patah semangat gitu waktu kita cut loss gitu. Ya anggap aja cut loss itu latihan kan. Kalau misalnya kita beli suatu saham kan bagusnya kan sudah ada trading plan-nya nih. Mau take profit di berapa, mau cut loss di berapa. Dan kalau misalnya ternyata level cut loss kita tersentuh ya udah gitu jangan nurutin emosi sayang lah atau apa ya kalau memang cut loss-nya udah tersentuh ya sebaiknya dijual aja gitu karena yang sering Miss Ellen juga bilang sih cut loss itu termasuk salah satu cara untuk kita bisa meminimalisasi resiko gitu supaya kan kalau misalnya nggak mau cut loss nih ntar kalau nyangkut di awan-awan kan malah bingung gitu mau mau gimana ngembaliinnya juga bingung ya kan terus habis itu pun kalau cuma nyangkut di awan kalau misalnya ternyata suspend kan tambah lebih bingung lagi Ya iya itu jadi kamu uh, go ahead, kenapa Miss? go ahead lanjutin. Oh Jadi apa? iya jadi menurut saya sih cut loss itu suatu cara untuk membatasi resiko dan kita anggap aja cut loss itu untuk latihan pembelajaran gitu. Supaya emosi Hmm, kita juga lebih stabil kan. Kalau justru kita nggak nurutin itu mungkin malah lebih istilahnya lebih emosional lah, mungkin bisa lebih kalap gitu. Nah, tapi selain itu oke. juga kan dari cut loss itu, dari kesalahan kita kan kita juga bisa belajar. Oh, lain kali mungkin saya nggak harus hajar langsung gitu kalau misalnya tembus resisten atau gimana gitu. Jadi kita bisa belajar dari cara kita bisa belajar dari kesalahan kita waktu kita cut loss itu gimana untuk memperbaiki supaya nggak terulang lagi. Nice, 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 nice. Ini tadi banyak yang nanya keuntungan berapa persen, tadi udah dijawab ya. Mungkin ketinggalan Ibu Selfie bilang pernah 80 sampai 90%, hampir 100 gitu. Di tahun 2017 pakai strategi super trader. Oke, ini ada pertanyaan. Saya coba di mana beli bukunya saya di Gramedia ada, Gramedia online ada. Sampai sekarang masih member nggak Bu? Nah ini aku mau nanya sih Bu masih member nggak sih? Kayaknya nggak member juga udah bisa sih Bu. Aku kasih Masih Miss gratis. kan kapan hari kemarin pernah sempat dapat yang gratisannya juga kan? Karena ibu juga udah mandiri, aku lihat ya. Nanti aku kasih deh, aku kasih dia supaya ibu bisa ada yang nemenin juga gitu. Makasih Tapi Miss. ibu ini udah mandiri gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu signifikan ya ibu ya pakai M-Trade atau enggak ya. Jadi M-Trade ini tujuannya juga membantu teman-teman supaya bisa mandiri. One day juga bisa mandiri. Tapi kalau misalkan butuh teman ditemenin ya enak aja tuh temenin. Um, Dulu saya masuk saham, ada pertanyaan, dulu saya masuk saham pertama kali banget tahun 2007, 20 juta tuh masuk satu saham atau berapa saham. Kebetulan waktu itu satu saham doang. Dan ingat banget waktu itu sahamnya yang aku beli, kalau nggak salah tuh Antam atau PTBA. Untung Wow. tambah lagi gitu. Waktu itu ya. Jadi waktu itu benar-benar lagi naik-naiknya tuh sektor sektor komoditas. Kalau sekarang sektor komoditas lagi murah-murahnya ya, lagi discounted banget gitu ya. Oke, nabung saham paling enak di awal bulan atau pertengahan. Sebenarnya nggak terlalu beda kalau buat jangka panjang mau awal bulan atau pertengahan. Yang terpenting adalah konsisten gitu. Kalau lamsam tuh artinya beli sekali hajar, beli sekali gede gitu ya. Oke, kalau long term apa perlu pasang cut loss? Nah, ini yang tadi saya mau jelasin juga nih. Kalau investasi cut loss-nya beda dengan trader. Investasi itu cut loss-nya melihat proyeksi dari fundamental perusahaan, bisnis model, manajemen, profitabilitas, dan kalau valuasi bicara timing ya. Jadi melihat tiga ini, jika ke depan tiga poin ini potensi terdisrupsi, maka ada potensi akan terjadi penurunan kan. Nah, itu baru dijual gitu kalau buat contohnya Warren Buffett melihat sektor airlines akan Hmm. terdisrupsi, nah itu yang dijual gitu. Dan teman-teman tahu nggak, akhir-akhir ini ya aku akan kasih lihat satu data ya, akhir-akhir ini yang naik itu adalah sektor teknologi, saham-saham teknologi di Amerika naik tinggi, contohnya kayak Apple, Amazon, terus kemudian juga yang di Hong Kong juga ada Tencent, kemudian Pintuoduo, terus banyak ya. Kalau di Indonesia
Telkom belum naik banyak, tapi saya lihat prospeknya juga mulai lumayan. Tunggu, ini saya lagi cari satu data. Nah, di sini nih kelihatan banget nih teman-teman nih. Tunggu ya, aku kasih lihat ya. Mana ini ya tabel tadi? Grafik. Nah, ketemu nih. Aku share ya. Ini aku dapat dari presentasi. Aduh, Pak David semua. Kemarin ini menarik banget nih, beliau kasih data ini nih di kontan kemarin nih. Ini airlines, ini perusahaan airlines. Maka dari itu Warren Buffett tuh sebelum terjadi sampai yang separah ini, dia ngelihat wah ini COVID-19 bakalan jelek. Dia punya perusahaan airlines tuh booming dan benar-benar beli perusahaannya gede gitu. Terus dia keluar. Nah, ini teknologi yang naik tinggi. Ini apa nih? Zoom. Ya, jadi Facebook juga terdampak positif ya. Kenapa? Jadi tiap malam, ini Instagram kan punya Facebook nih ya. Tiap malam ini ibarat kalau orang nge-live itu kita tinggal pilih aja channelnya yang mana gitu loh. Mau channel saham atau mau channel lifestyle atau ya kalau channel saya channel saham nih, pengikutnya sangat segmented sekali gitu. Oke, jadi teman-teman juga kalau misalkan mau lihat sektor apa yang sekarang lagi berpotensi, bahkan COVID-19 ini kan bukan cuma jangka pendek ya, bisa on off terus. Jadi sektor teknologi, telekomunikasi ini sangat-sangat sangat bagus banget gitu. Jadi malah less disrupted gitu ya. Jadi kalau selain itu, yang less disrupted lagi, aku mau kasih lihat satu gambar lagi yang menarik banget nih. Yang less disrupted adalah sektor makanan pokok. Nih, ini teman-teman ya. Ini adalah yang sedikit terdisrupsi nih, sektor-sektor yang bagus nih, ini potensial winnersnya. Udahlah pokoknya kalau teman-teman punya saham buat investasi jangka panjang, lebih ke consumer good dan ini. Makanya Cleo juga dia masih income-nya masih bagus, revenue dan juga laba masih bagus. ICBP kemarin jatuh dibeli, terus farmasi dan alkes ini KB Pharma naiknya nggak terlalu signifikan, tapi untuk jangka panjang termasuk yang defensif. Nah, di sini kemarin saya ada bahas beberapa kali ya, terus kemudian perusahaan e-commerce dan juga perusahaan teknologi. Kalau di Indonesia mungkin nggak banyak ya, ini di luar negeri ya. Nah, tapi teman-teman juga harus waspadai, ini di sini sektor yang sangat melemah adalah sektor ya pariwisata, penerbangan. Jadi ada orang yang berpikir dengan cara pikir justru kontrarian. Contohnya gimana? Kayak misalkan nih, Walt Disney, sahamnya Disney sih sebenarnya juga setengah diuntungkan ya. Kenapa? Karena dia kan punya Disney Channel. Dia punya film-film, dia kena terdisrupsi itu Disneyland-nya dia, aduh ini pasti rugi banget gitu. Tapi dia punya Disney Channel dan film-film itu sangat menghibur di rumah. Nah, dia masih agak ketutup dari situ. Yang parah banget nih sektor penerbangan. Maka dari itu teman-teman kalau bicara tentang GIAA, Garuda itu dia bakalan naik, ya naik sementara aja buat trading aja, bukan untuk yang long term gitu. Ya, jadi bukan untuk investasi, paling untuk trading boleh buat super trader atau buat swing trader gitu. Nah, untuk properti dan konstruksi ini juga terdampak nih, tapi untuk short term saya melihat saham-saham konstruksi ini menarik loh. Kayak kita udah mulai masuk ke saham-saham, saya coba ya. Oke, sambil nanti saya coba buka untuk saham konstruksinya, kita mau nanya dulu nih Bu Selvi, terakhir-terakhir ada beli saham atau batasin nih Bu? Ada trading atau investasi gitu Bu? Ada beli-beli apa? Ada Miss, ada yang saya beli sih BBCA Miss, ICBP. Itu buat investing Bu? Ya, tujuannya sih sekarang sih untuk trading Miss. BCA ICBP untuk trading? Oke. No worry, saya juga trading juga kok. Ibu ada investasi jangka panjang juga nggak Bu untuk saat ini? Untuk jangka panjang sih yang dari ada sih Miss, ada yang jangka panjang ya saya taruh Unilever. Oke. Ini saya udah member IMTrade tapi belum trading karena nggak tahu masuk di mana ya. Di mana saya bisa dapat petunjuk untuk trading langsung, maksudnya untuk buka rekening saham. Oke. Lovefood 0505 nanti tinggalin pesan aja di DM saya, email Mtrade-nya apa, terus pertanyaannya apa, besok saya teruskan ke coachnya, atau bisa tulis di
di aplikasi itu kan ada menu tanya saham ya, tanyain aja apa aja yang mau ditanya, termasuk kalau belum punya rekening saham mau buka di mana gitu. Tapi anyway, buat member baru jangan terburu-buru dulu gitu, beli ini beli itu. Kita juga mengurangi rekomendasi akhir-akhir ini, lebih banyak edukasinya. Kenapa? Memasuki pekan terakhir bulan Juni ini udah hawa-hawanya nggak enak lagi gitu. Jadi lebih hawa-hawanya lebih Setuju, ke Miss. arah turun dan naik. Betul ya? Mm-mm. Oke, ini berasanya gimana Bu? Analisisnya gimana Bu untuk akhir-akhir ini Bu? Strategi. Untuk indeksnya sih, iya masih wait and see dulu sih ya kan, karena juga belum bisa tembus resisten yang sebelumnya kan. Dan kayaknya aku inget hari ini juga nggak kemana-mana kan candlenya. Ya jadi mendingan sih kita tunggu dulu lah. Bener kata Miss, maksudnya ikutin trennya dulu aja mau kemana, jangan mendahului tren lah istilahnya. Hmm. Mm-mm. Um, Kapan harus cut loss dan kapan harus average down? We never do average down ya. Kalau yang namanya dollar cost averaging atau nabung saham itu bukan soal average down. Maksudnya gini, ketika turun dibeli, tapi ketika dia nanti reversal naik, itu juga tetap dibeli sampai, kalau saya sih ngelihatnya teman-teman sebaiknya tuh kalau misalkan nabung saham beli bertahap tiap bulan itu sampai Februari tahun depan itu masih oke Hmm. reversalnya. Oke. Terus kemudian perbedaan super trader sama swing trader itu apa? Super trader itu kita ngeholdnya lebih lama, sekitaran 3 sampai 6 bulan, kita ngikut tren jangka menengah. Sedangkan kalau swing trading kita ngikut tren jangka pendek gitu. Jadi tren jangka pendek itu adalah beberapa hari, di bawah 1 bulan lah gitu. Oke, Bu, ada saran buat pemula nggak Bu? Ini ada yang nanya nih. Saran buat pemula yang paling penting belajar dulu. Jangan masuk gara-gara kata orang atau gimana ya, atau alasan-alasan lain yang belum tentu benar gitu. Kalau memang ingin trading saham, yang nomor satu sih belajar dulu. Ya, yang kedua sih Oke. kayak kata Miss Ellen itu, pakai uang dingin, jangan uang kebutuhan sehari-hari atau uang Jangan keluarga pakai atau duit dapur ya. iya, atau semua dicemplungin gitu. Anggap aja itu modal yang kita siapkan untuk belajar gitu kan. Mau bisa piano kan juga bisa mesti belajar les piano Benar, gitu. Jadi benar. ya anggap aja itu uang yang kita siapkan untuk belajar gitu. Jadi setelah kita belajar ada uangnya, nah baru kita masuk di dalamnya. Tapi ya itu semua penting gitu. Mindset apa mindset yang 3M itu apa, Miss? Saya lupa. Tadi ingat money, mindset, sama method mastery. Nah, 3M. Tetap money management sama mindset ya. Ya, mindset ya. Teknikal money management tuh bicara tentang pembatasan risiko, berapa banyak boleh beli saham, terus mindset tuh bicara tentang yaitu psikologi trading dan semuanya gitu. Oke. Ada yang nanya nih, kenapa akhir Juni? Akhir Juni itu, ini aku sebenarnya lagi mau cariin chart buat teman-teman yang menunjukkan pergerakan harga saham dibandingkan dengan pergerakan perekonomian. Ya, dibandingkan dengan pergerakan perekonomian. Itu dua hal yang sangat berlawanan sekali dan sungguh sangat aneh sekali kan. Jadi ketika perekonomian masih slowing down, masih sangat terkontraksi, itu justru yang namanya indeks S&P 500 itu naik terus. Kenapa? Nah, ini sebenarnya aku mau kasih lihat data ya, beberapa data ya. Kenapa? Karena semua stimulus ya, baik secara fiskal dan juga moneter, semuanya ini wah langsung istilah kata senjatanya dikeluarin semua ini sama Bank Sentral dan pemerintah. Ini oleh Bank Sentral Amerika, The Fed nih ya. Ini stimulusnya gede banget nih itu. Terus kemudian juga untuk secara moneter ini juga suku bunganya diturunin jadi 0 gitu. Ini juga tadi dari presentasi Pak David juga ya di Kontan ya, di kemarin saya ada ikut gitu. Ini menarik banget nih. Ya jadi ini stimulus diikuti negara-negara lain juga termasuk di Indonesia. Dan yang terbaru ini yang dilakukan oleh Bank Sentral, ini oleh pemerintah. Nah, yang terbaru adalah stimulus kalau yang di Indonesia tuh dilakukan oleh ini siapa namanya Menteri Keuangan kita ya, kasih duit bantu-bantu di
perbankan nasional Ya. kita supaya kita bisa bertahan gitu. Dan kalau sebenarnya kalau dilihat-lihat sektor perbankan ini gimana sih, masih akan tertekan nggak? Pastinya masih akan struggling banget ya, karena perekonomian di sektor real itu kena. Udah pasti nanti kredit macet juga akan bertambah gitu. Kredit macet nggak bertambah kok, angka NPL-nya iya karena direstrukturisasi gitu. Tapi sebenarnya banyak juga orang yang nggak bisa bayar kredit gitu. Um, Teman-teman ngerasa nggak akhir-akhir ini banyak diteleponin oleh sales bank? Saya ngerasa banget tuh. Jadi yang biasanya sales bank yang nyantai-nyantai, ini jadi semakin rajin gitu. Jadi apa namanya, uh, itu namanya sales lewat telepon itu semakin semakin gencar sekali. Ya jadi mereka Nawarin ini itu ya, Miss. ditawarin macam-macam gitu. Jadi mereka lagi gencar-gencarnya gitu. Oke, kalau saat ini yang menarik saham apa? Saham apa yang menarik untuk short term? Untuk short term ya, untuk yang menarik itu aku lihat sektor konstruksi ya. Tadi aku janji ada mau ngomongin sektor konstruksi ya. Aku coba saya lihat untuk saham Adikarya. Oke. Konstruksi ini layak untuk ini ya, ditunggu nih. Ini kalau aku bilang bolehlah kalau mau koleksi dikit ya. Ini Ibu pasti tahu pola apa gitu. Ya ini pola-pola Double, akumulasi ya. double bottom. Ya ini kira-kira ini pola-pola akumulasi lah ya kayak gini ya. Dan ini ada tanda-tanda kalau dia mau ada rebound. Cuman ya wait and see aja dulu. Kenapa? Karena dia saat ini juga terhalang oleh satu resisten yang cukup kuat di sini. Tapi volumenya juga masih konvergen sama harganya di Karya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat yang lainnya, ini adalah Waskita Karya. Nah, ini juga masih layak untuk diperhatikan gitu, masih layak untuk ditungguin saham-saham ini gitu ya. Oke. Kapan sell TLKM? TLKM ini bagus buat investasi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman ada investing saham TLKM, beli biarin aja. Cara investasi itu gimana sih investasi jangka panjang? Caranya adalah beli dikit-dikit ya, jangan sampai bikin Anda deg-degan gitu. Ini teman-teman perhatikan di sini, ini TLKM ini sekarang kalau di monthly dia masih termasuk murah nih ya. Jadi beli dikit-dikit tiap bulan, nyicil dikit-dikit sampai Februari tahun depan gitu. Kapan dijualnya? Telkom dijualnya ya bisa sampai 4.000 sampai 4.400-an. Kalau untuk tahun 2021, 2022. Cuman teman-teman kalau investasi jangka panjang, biasanya tuh investor jangka panjang nggak akan fokus pada pergerakan harga. Mereka akan lebih sebagai investor jangka panjang tuh lebih fokus pada fundamental perusahaan. Jadi kalau fundamental perusahaannya masih bagus ya nggak dijual. Saat ini aku udah beli belum? Saya sudah beli untuk perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus termasuk Telkom itu saya udah beli. Dan yang menarik biasanya saya tuh malas untuk buy and hold saham-saham sektor mining, sektor komoditi, tapi setelah saya perhatikan sektor komoditi ini saat ini valuasinya lagi sangat terdiskon sekali ya. Dan nanti kalau COVID-19 pulih, industri perdagangan juga pulih, manufaktur pulih, itu yang naik bakalan sektor mining juga akan terdorong naik. Kenapa? Karena sektor mining ini menjadi penggerak dari manufaktur bahan bakarnya gitu, terutama coal ya. Jadi ya saat ini saya ada collect dikit-dikit lah gitu. Oke, dikit itu angkanya berapa? Saya nggak bisa kasih tahu angkanya berapa. Yang jelas pokoknya jangan sampai nyakitin Anda aja gitu. Saya ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ini udah mau giveaway ya? Giveaway ya? Oke, 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 oke. Siapa yang mau giveaway? Jelasin tentang stop loss trailing stop. Berapa di super trader. Dan, oke, besok aku jelasin ya. Besok temanya adalah money management, swing trade, dan super trader tentang trailing stop dan stop loss. Besok saya jelasin semuanya ya. Teman-teman yang mau ikut seminar online diskon Vaganza besok itu kayaknya udah penuh, tapi kalau misalkan sampai nggak bisa masuk, besok saya akan buka untuk sesi 2 malam. Tapi sesi 2 malam ini jam 7 malam
belum tentu saya buka ya. Kalau misalkan pagi ternyata nggak sampai 1.000, nggak penuh, saya nggak akan buka. Kalau sampai 1.000 lewat, itu saya akan kasih untuk sesi 2 malam, saya akan broadcast untuk URL Zoom-nya ke peserta semuanya. Buat mau ngikut besok gimana? Caranya, Anda bisa ke ellendesme.com/sodv, ditraktir Bu Selfie malam hari ini dengan kode promo selfie. Makasih, Miss. atau teman-teman bisa juga DM saya, ketik SELVY selfie, kemudian tulis nama, email, dan nomor WhatsApp Anda. Oke, malam ini Bu Selfie mau bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah MTRED 15 hari dan Bu Selfie dapat 1 tahun dong ya. Oke. Thank you, Miss. Ya. Ya, Bu Selfie, tolong kasih satu pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab oleh teman-teman kita netizen hari ini. Bisa lewat DM nggak daftar seminarnya? Bisa. Langsung aja kode promo SELVY ditulis selfie, nama, email, dan juga ini WhatsApp Anda. Cuman kalau lewat DM besok pagi tim saya kan baru rekapin data jam 8 pagi, dia masuk jam 8. Takutnya Anda nggak bisa ikut yang paginya. Jadi kalau mau masuk jam yang paginya, teman-teman daftar lewat URL aja gitu. Oke, Bu, boleh kasih pertanyaan yang paling mudah untuk dijawab buat teman-teman semuanya, Bu. Judul buku pertamanya Miss Ellen apa? Waduh! Udah mau kasih ini, udah nih, silahkan ditulis jawabannya. Tuh. Panjang nih. Nggak apa-apa, Miss. Biar... Karena biasa biar kelihatan terlalu mudah dijawab gitu. Nah, ada yang jawab tuh, Miss. Sergio. Bacain dong, Bu. Bacain siapa pemenangnya, saya tulis. Ini MS Lesmana. Terus tadi siapa yang di depan? MS Lesmana. Terus ada tadi yang jawab pertama, saya lupa namanya, Vergio. Nggak kelihatan, Miss. Bentar. News. Ya, itu. Terus itu apa? Tour of Java. Gimana nulisnya, Bu? Jangan yang susah-susah, Bu. Bener, Miss. Bentar. Ini. Oke, aduh, saya bingung. Iya, Miss, bantuin pilih. Oke. NICK Nick_Tokan. Francisca Irena. Iya, benar. Francisca Irena. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti MTRED-ku isinya gratisan semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 5 lagi. Ini VVI HRD. Oke. Terus? Ini YETTY .rumui. YETTY. Apa? Titik. YT apa? YETTY titik RUMUY. Oke, terus kemudian Andre Baruna. Grashshopper.idd. Andre Baruna. Udah gitu doang. Siapa lagi? Udah. Evlianate. Udah berapa, Pis? Takut kelebihan nanti. Udah. Cukup. Udah cukup. Nanti kelebihan membernya isinya ini semua. Giveaway semua nih. Kodenya ya, banyak banget. Saya nggak ngitungin soalnya, Miss. Terus Erik FDO, Nick Tokan, Francisca Irena, VVI HRD, Yeti Rumui, grashshopper.idd, Andre Baruna, Evilianate, DM saya dengan kode EMT15, nama, email, dan HP Anda. Anda dapat hadiah MTRED 15 hari, manfaatkan baik-baik untuk belajar dan juga bisa tanya jawab saham. Dan teman-teman yang mau daftar seminar online besok bisa melalui URL ellendesme.com/sodv seperti yang saya pin di situ dengan kode promo selfie. Oke. Closing statement, pesan-pesan untuk teman-teman pemula yang pengen berhasil seperti Ibu dong. Apa ya, jangan mudah menyerah sih, itu kan karena sebenarnya sih nggak seindah
bayangan orang gitu ya. Sebenarnya kalau bener-bener trading beneran pasti tahu suka dukanya gitu kan. Kalau orang lihat wah fantastis gitu, tapi sebenarnya enggak. Dan satu yang penting itu jangan mudah menyerah. Jadi pasti ada masa-masa di mana kita memang harus cut loss. Ya sudah, kalau emang udah resikonya ya jalanin aja gitu. Tapi jangan membuat itu semua jadi patah semangat gitu. Oke, thank you Bu. Ini ada yang jawabnya Saitama terus, dari kemarin Saitama terus. Lucu, lucu, lucu. Besok coba peruntungan, mencoba peruntungannya di pasar saham atau di Instagram saya nih. BUMN, perusahaan BUMN, aku komen dikit ya, perusahaan BUMN itu kalau yang fundamentalnya bagus-bagus nih ya, teman-teman, banyak kan disubsidi sama pemerintah juga, dan kadang-kadang pemerintah juga bisa bisa ini minta mereka untuk buyback dari saham-sahamnya. Maka dari itu ketika tahun 2008 ketika crash, ada pemerintah bilang oh buyback deh BUMN, buyback gitu, terus akhirnya saham-sahamnya naik gitu. Terus tadi ada yang nanya Garuda bisa bangkrut ya, ya itu BUMN itu ya, itu tadi jawabannya disupport oleh pemerintah. Tapi anyway ya, Garuda saya lebih memilih untuk trading aja. Kalau mau suka saham BUMN saya lebih prefer untuk yang BRI, Bank Mandiri atau BBNI. Oke, thank you semuanya yang nggak dapat Thank you, hadiah Miss. hadiah langsung. Hadiah langsung pun besok tempatnya juga terbatas ya. Kalau nggak bangun pagi, nggak bisa dapat nanti ikut yang malamnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Selvi buat waktunya dan sharingnya yang sangat mencerahkan. Saya Ellen May. Sama-sama, Miss. Thank you, Miss Ellen. Thank you Bu Selvi. Bye-bye. Bye-bye.